Halo semua, kembali lagi sama gue di channel Dikicu. Nah, kali ini di samping gue udah ada Ninja R 2013. Inilah motor 2 tak dari Kawasaki yang terakhir diproduksi di Indonesia. Jadi terakhir Kawasaki memproduksi Ninja ini adalah tahun 2015. Nah, motor ini sendiri 2013. Jadi artinya motor ini adalah generasi terakhir dari Kawasaki Ninja 150 R 2 tak. Nah, ini adalah motor gue sendiri. Jadi motor ini sebenarnya sudah tidak standar lagi. Jadi udah beberapa part yang sudah gue ubah. Seperti misalnya roda depan dan belakang. Jadi roda depan dan belakang ini gue ganti pakai punya Ninja R. Aslinya adalah depan 17, belakang 18. Tapi karena gue pakai Ninja R, dia di depan 17, belakang 17 juga. Dan tapaknya lebih lebar sedikit. Kedua, dari knalpot gue udah ubah juga. Ini gue pakai leher dari Virus dan silencer dari RC3. Terus hand grip dan beberapa perintilan lainnya lah. Nah, tapi yang mau gue bahas adalah sekarang review tentang motor ini secara keseluruhan ya. Nah, Ninja tipe R ini adalah Ninja varian tertinggi dari Ninja Naked. Jadi di line up produknya, Kawasaki Ninja Naked ada Ninja biasa, Ninja SS, dan Ninja R. Jadi Ninja biasa itu kodenya Ninja M, Ninja SS kodenya Ninja N, dan Ninja R ini kodenya Ninja L. Bedanya ada di beberapa fitur-fitur dan part ya. Nah, perbedaan mencolok dari tiga varian tadi adalah Ninja R ini tipe tertinggi adalah menggunakan batok. Orang biasa bilang ini Ninja R barong gitu. Sama setang yang memakai setang jepit ya. Kalau misalkan yang Ninja biasa, Ninja M itu dia masih pakai setang pipe biasa gitu warna chrome. Ninja SS juga setahu gua dia udah pakai setang jepit gini, tapi masih batoknya bulat gitu. Ninja M juga batoknya bulat, tapi kalau ini batoknya udah pakai plastik gini, batok barong. Nah, kita ngomongin mesin sekarang. Jadi mesinnya ini dia 150 cc, output tenaganya 29,8 HP. Nah, dengan torsi 26,1 Nm. Lalu di sini masih memakai karburator. Karburatornya sendiri memakai Kahin PWL 26. Jadi venturinya 20 mm. Ini adalah mekanisme Super Kips yang membuat motor ini mumpuni di RPM rendah sampai RPM atas. Karena biasanya motor 2 tak itu RPM rendahnya agak kurang torsi, baru dia di atas tenaganya tiba-tiba grafiknya naik gitu. Nah, kalau ini dengan kartu variabel, pabriknya mencari cara supaya dari bawah torsi sudah lumayan enak buat sampai RPM atasnya gitu. Jadi terciptalah teknologi Super Kips di Ninja R ini. Dan juga kartu variabel ini atau Super Kips ini masih menggunakan sistem mekanikal yang belum pakai elektrik atau servo seperti NSR atau TZM. Mereka menggunakan servo, menggunakan dinamo untuk kartu variabelnya gitu. Dari beberapa yang gue lihat ya, ini motor bisa mencapai top speed sampai 160 km per jam di kondisi standar di speedometer. Kalau gue sendiri baru nyoba sampai 140, itu udah agak berat sampai 160. Mungkin kalau 160 itu bobot ridernya ringan. Untuk konsumsi BBM-nya gue sendiri belum pernah nyoba ini tepatnya berapa, tapi kalau gue lihat di artikel-artikel dan literasi, konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1 liter banding 17 sampai 25. Itu tergantung riding style. Jadi memang cukup boros untuk zaman sekarang, tapi mengingat ini motor 2 tak dan tenaganya 30 horsepower kurang lebihnya, akan sangat wajar jika konsumsi BBM memang boros gitu. Motornya juga masih menggunakan oli samping. Oli sampingnya 1 liter kapasitasnya. Menggunakan radiator juga, radiator 1 liter juga setahu gua kapasitas coolant-nya. Dan tangkinya sendiri berikut dengan tangki cadangannya itu punya kapasitas 10,8 liter. Jadi artinya kalau misalnya kita isi full, kita bisa jalan lebih dari 200 km. Nah, Ninja R ini yang terakhir ini itu juga dilengkapi oleh penekanan emisi gas buang ya. Jadi seperti kayak ada HSAS itu, yaitu High Performance Secondary Air System. Itu kayak kalau di Yamaha tuh ICE, terus di Suzuki ada PAIR. Nah, ini namanya HSAS. Jadi dia menyuntikkan udara segar ke pangkal knalpot atau di lubang exhaustnya. Lalu di knalpot juga, kalau knalpot aslinya ada catalytic converternya atau katalisnya. Tapi kalau di knalpot ini nggak ada. Ini knalpot free flow gitu. Jadi dia bisa meredam emisi sehingga bisa tembus Euro 2. Untuk kaki depannya ini masih biasa konvensional menggunakan teleskopik. Untuk pengereman di depan ini menggunakan cakram dengan kaliper 2 piston atau 2 pots. Lalu kaki belakangnya sudah menggunakan monoshock juga unitrack. Dan belakang juga sama ya, di belakang ini juga kalipernya 2 piston atau 2 pots. Jadi depan belakang sama-sama 2 piston. Artinya apa? Ini remnya lumayan pakem. Tapi memang gue coba ini rem belakangnya menurut gue malah terlalu pakem. Jadi kayak di rem dikit udah ngepot gitu. Nah, untuk rangkanya sendiri dia menggunakan rangka twin spar ya, rangka kotak gini. Dan juga pada zamannya ini speedometer juga lumayan lengkap. Nah, di sini ada speedometer, ada tachometernya, ada trip meternya, ada indikator oli samping, ada indikator bensin. Lalu di sebelahnya ada tachometer, di tengah ada indikator temperatur, turn signal, indikator lampu beam, indikator netral, dan indikator top speed. Jadi ini indikator persnelingnya tidak N1 sampai 6 tapi netral dan top speednya aja. Jadi ini ada 6 percepatan,
Nah mungkin cukup ya untuk walk around dari motor ini. Sekarang gue akan coba share riding impression dari motor ini. Oke teman-teman, dari motornya sekarang kita nyalain. Jadi ketika naik motor ini pertama kali yang lo rasakan adalah ini motor laki, tapi tidak senunduk itu ya. Jadi maksudnya jadi biasanya motor sport dengan stang jepit seperti ini itu punya apa ya namanya karakter ergonomi yang agak nunduk dan bikin pegel gitu. Cuman yang gue rasakan di Ninja ini, Ninja 150R ini, walaupun dia pakai stang jepit kayak gini, tidak bikin dia pegel gitu di bawahnya. Jadi ergonominya tetap menurut gue tetap nggak terlalu nunduk lah. Tapi memang mungkin dibanding Ninja M atau Ninja Kiss gitu, Ninja lama gitu, itu dia kan pakai stang biasa ya, stang pipa gitu, pakai racer ya, itu biasanya dia memang lebih tinggi posisinya. Jadi memang mungkin kalau dibanding itu ini lebih nunduk sedikit ya. Nah, bentar ya. Wow. Jadi kalau naik motor ini selalu ngangenin ya. Gua udah lama nggak bawa motor ini. Gue tarik udah lama banget. Selalu ngangenin. Apa ya namanya? Rasa jambakan itu, rasa kayak ditarik buat dan dia tuh nafasnya panjang ya. Standarnya ini nafasnya juga panjang gitu. Udah gitu tambah gue sekarang pakai knalpot racing, knalpot free flow. Tambah kayak nggak habis-habis itu napas atasnya. Rasanya begitu. Oke, jadi secara ergonomi motor ini seperti motor-motor sport Kawasaki yang lain. Khasnya yaitu ergonominya cukup enak, ergonomis jadinya motornya. Walaupun dia motor sport gitu ya, tangga jepit, tapi masih enak dibawa harian. Itu kalau dari gua rasa ergonominya. Nah, untuk kenyamanan ya, ini menurut gua, ini shock breakernya dua-duanya depan belakang ini enak menurut gua. Dan mantep gitu, kayak apa ya? Nggak kayak motor tahun 90-an ini. Karena ini kan motor sebenarnya teknologi dari tahun 90-an ya. Ini jadi dari tahun 96 dia ada di Indonesia. Jadi dan bentuknya sampai sekarang nggak berubah-berubah dan teknologi kurang lebih mirip lah gitu. Kecuali mungkin di mesin ya, di Super Gibbs-nya. Tapi mostly dari mulai pertama kali muncul di Indonesia sampai sekarang tidak ada perubahan berarti gitu untuk motor ini. Nah, jadi kenyamanan menurut gua terutama masih bisa ngimbangin motor zaman sekarang yang menurut gue ini oke banget lah, jempol menurut gue. Stabil, antep ya, nggak goyang-goyang kalau di bawah ngebut. Buat nikung-nikung juga masih oke. Ini monoshocknya lumayan empuk dan shock depan juga lumayan enak feedbacknya gitu, nggak terlalu harsh gitu. Jadi cukup enak lah. Nah, untuk performa semua juga udah tahu kalau Ninja 2 tak ini highlightnya ada di performa ya, terutama di mesinnya ya. Mesinnya itu ini menurut gua enak banget ya, terutama yang Super Gibbs ini menurut gua dari bawah sampai atas itu tenaganya dapat terus itu, torsinya enak. Nah, kayak gitu kan mau nyalip senak udel tuh enak gitu. Kalau gue bandingin sama Ninja yang lama, yang Kiss, belum Super Gibbs ya, itu dia masih khas dengan karakter 2 taknya, yaitu torsinya tidak terlalu meledak-ledak ya. Torsinya terasa kurang gitu. Jadi mesti ngurut dulu, RPM masih sampai tinggi baru dibetot mau dia. Oh, ini dari RPM 4000 gitu buka gas langsung mau tuh. Jadi menurut gua jos gitu. Wow. Coba. Jadi motor ini kalau gua describe ya, sebenarnya power bandnya ada di RPM 10 ribuan sampai 11 ribuan ya. Enaknya dengan knalpot racing ini ya, dengan knalpot free flow. Tapi kalau knalpot standar biasa di bawah itu. Nah, tapi yang enak adalah dengan Super Gibbs ini torsi bawahnya yaitu dari mulai 3000 4000 tuh lo buka gas dia udah ada tenaganya gitu.
udah mau naik RPM-nya. Dari itu menurut gue sangat enak ya buat 2 tak ya, karena 2 tak kan memang problemnya ada di RPM rendah ya, rentang RPM rendah itu dia tidak tidak enak gitu. Tenaga itu mesti diurut-urut dulu, terutama untuk motor yang outputnya besar kayak gini ya. Ini kan 2 tak tapi outputnya besar ya, jadi biasanya portingnya tuh lubang-lubang exhaustnya segala macam tuh gede-gede, yang artinya bikin makin berat di putaran bawah. Cuman dengan teknologi Super Gibbs ini putaran bawahnya tetap enak gitu. Dari segi performa ini enak banget buat kalian-kalian yang memang suka ngegas gitu, yang suka melampiaskan emosinya di jalan raya gitu. Sesekali buka gas, pelintir gas dalam-dalam, enak banget sih. Cuman ya tadi hati-hati aja ya, jangan gegabah juga bawa motornya gitu. Cari jalan yang memang kosong gitu, baru ngegas deh. Dan handlingnya oke. Dan FYI, walaupun ini lampunya masih bola halogen, masih kuning warnanya, tapi cukup terang. FYI itu. Jadi walaupun teknologi jadul tapi lampunya masih cukup terang buat hari-hari. Itu juga terlepas dari beberapa hal positif yang tadi gue bilang, motornya juga tentunya punya kelemahan ya. Yang pertama adalah boros. Motor boros banget, seperti yang tadi gue bilang sebelumnya. Konsumsi BBM-nya itu 117 sampai 20-an, 25 gitu. Itu menurut gue untuk motor termasuk boros. Memang ada beberapa orang juga yang bilang tembus kok 30-an gitu, 130-an. Mungkin itu rute luar kota, satu. Kedua, mungkin memang bawanya bener-bener santai banget gitu. Kedua, spare part yang menurut gua beberapa partnya itu lumayan mahal ya. Nggak semua tapi beberapa part. Karena beberapa part lainnya juga bisa di substitusi dengan motor-motor lain, misalkan kayak kampas rem depan gitu. Itu bisa pakai Honda Supra, bahkan Honda Supra lama. Ini kita ngebahas yang gue bilang mahal ya mungkin. Motor ini kan dari mesinnya, dia mesinnya Super Electric Fusion Cylinder ya. Artinya motor ini mesinnya, bloknya itu atau linernya itu dilapisi oleh sesuatu yang membuat dia keras dan licin gitu. Jadi tidak pakai liner, artinya tidak bisa di oversize gitu. Jadi kalau misalkan bloknya baret, ya udah nggak usah main gitu. Misalnya harus diganti, idealnya diganti. Memang ada yang mungkin bisa bilang bisa kok di overboss, cuman biasanya nggak maksimal, karena nggak banyak lah bengkel yang bisa ngerjain overboss ninja gitu. Maksudnya yang bisa ngerjain dengan baik ya, dengan bagus ya. Jadi daripada resiko kan lebih baik dengan udah ganti baru gitu. Memang si blok Electric Fusion ini sendiri ini bikin dia lebih keras ya, lebih awet. Cuman sekali ya rusak pasti harus ganti, dan itu nggak murah ya, itu mahal bloknya. Kurang lebih sekitar 2, gede sampai 3 jutaan tergantung sellernya. Itu bloknya saja gitu. Dan belum juga pistonnya. Pistonnya itu satu set sekitar 700 sampai 800 kurang lebih ya, tergantung seller lagi kembali. Itu ya lumayan aja kalau misalkan pistonnya baret, terus bloknya juga baret, ya habis lah kurang lebih 3-4 jutaan ya habis. Dan makanya kalau misalkan yang membeli Ninja 2 tak itu, mungkin yang belum paham boleh bawa mekanik lah, bawa mekanik untuk ngecek kondisi liner silindernya dan pistonnya gitu. Karena kalau itu masih diganti, ya siap-siap rokok kocek yang dalam gitu sih. Jadi dari part, terutama part-part yang krusial kayak mesin gitu, itu mahal ya. Kalau kita bandingin sama motor-motor 4 tak zaman sekarang, blok mesin ini ratusan ribu doang gitu harganya, paling sekitar 300 ribu, 400 ribu gitu. Itu udah dapat, mungkin lu habis duit sekitar 700 ribu udah dapat full set tuh, blok seher serta isinya ya, piston dan ring dan segala macam tetek bengkaknya gitu. Nah untuk jaringan dealer resmi itu masih megang ya, jadi jangan khawatir untuk yang masih merah 2 tak Ninja 2 tak ini. Kalau misalkan belum punya bengkel langganan, belum punya bengkel yang lu percaya gitu, bengkel resmi masih megang kok, masih ngelanganin motor ini, dan part-partnya juga masih ready di bengkel resmi gitu. So yang khawatir dengan ketersediaan spare part dan bengkelnya gitu. Oke, jadi mungkin itu dari gua tentang review Ninja R ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa sebarkan video ini supaya banyak yang lihat juga, supaya siapa tahu ada yang nanya Ninja dan butuh masukan. Silahkan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, serta kalau suka video ini boleh klik thumbs up atau like. Terima kasih buat yang nonton video ini. Dikeju cabut dulu, ciao.